terkait dengan autopsi itu, apakah sampai saat ini TNI sudah menerima permintaan itu secara resmi baik dari pihak keluarga atau dari Polri? Itu aja Pak. Saya belum sampai dengan saat ini, tapi yakinlah saya siap membantu. Kami punya rumah sakit yang cukup bagus. Rumah sakit tingkat A kita ada 3. Nah, kemudian rumah sakit yang lebih di bawah kelasnya juga banyak tersebar. Jadi saya TNI siap membantu, dan kita pasti hadirkan dokter-dokter maupun semua perangkat medis yang diperlukan yang terbaik, karena ini adalah misi kemanusiaan. Permintaan misalnya tenaga dokter, rumah sakit, saya pasti siap. Ini kan kemanusiaan. Apa saja. Nah, tetapi memang saya ingin memastikan detailnya supaya apa? Supaya saya sendiri bisa mengawasi. Mengawasi objektivitas itu kan tidak mudah di lapangan. Sehingga saya harus pasti rumah sakit mana, tim dokternya pun kita pilih yang senior, sehingga mereka bisa memberikan penilaian maupun misalnya sumbangsih dari segi keilmuan itu lebih maksimal. Dan yang lebih penting memang terkendali dalam arti tidak ada intervensi sedikit pun, sehingga mereka bisa memberikan opini yang benar-benar objektif. Pak. Jadi nampak bocor. Pak Pendeta, apa saja yang kita siapkan? Yang sebelum ini kan belum disiapkan lampu atau apa? Ada kita siapkan? Iya, yang jelas ya persiapan kita dari lampu, penerang untuk malam hari, supaya nanti ketika kita melakukan penjagaan bisa semua terlihat dengan baik. Dijaga juga nih Pak? Iya, dijaga, baik siang maupun malam juga. Berapa persen kita siapkan? Kita 2-4 orang maksimalnya. Kalaupun lebih tidak masalah, setiap hari. Itu dari mana, siapa yang jagain? Yang jelas yang kita dari Pemuda Batak Bersatu, tapi kami juga sudah mendengar informasi bahwa pihak dari Kepolisian, Polsek Sungai Bahar juga bekerja sama. Sudah ada info belum kapan dilaksanakan otopsi? Kalau info pastinya belum kita mendengar. Ya. Jadi penjagaan ini akan terus dilakukan hingga otopsi dilakukan ya? Ya, kita akan jaga sampai proses otopsinya nanti berlangsung. Alasan kenapa Pak dijaga? Yang jelas kami mengharapkan bahwa memang disinilah nanti akan terbukti menjadi bukti yang paling utama penyebab daripada kematian Brigadir Polisi Nopriansyah Yosua. Kalau tidak dijaga ada kekhawatiran kira-kira Pak? Yang jelas itu udah pasti, makanya kita berjaga-jaga. Pak Pendeta, mungkin ada kenangan dengan almarhum Brigadir Yosua ini di mata Pak Pendeta seperti apa? Oh iya, dia anak yang baik, ramah, baik, sopan, ya. Kalau manggil dengan kita itu abang, dan semenjak dia jadi polisi pun tidak pernah berubah ya, sopan sekali ya. Bahkan dengan teman saya, Pendeta Mariadi Simarmata, ketika ketemu di angkringan tidak sengaja dia menyalam dan cium tangan. Sangat baik. Memang dari awal cita almarhum ini memang yang jadi polisi? Iya, polisi. Dan memang ini dukungan dari keluarga penuh juga. Ya, terutama dari ibu dan bapak. Artinya ketika pun sudah menjadi anggota tidak ada perubahan? Oh tidak. Baik sekali. Rendah hati gitu Pak? Iya, baik, rendah hati. Kedekatan dengan Brigpol Yosua mulai dari kapan nih? Wah, kalau saya pribadi dari tahun 85 ya, kelahiran di sini, besar di sini, semenjak sekolah di sini. Apalagi dengan Udana Muda itu kita punya hubungan yang baik, hubungan yang dekat. Iya. Berarti perkembangannya sejak kecil tahu, iya, orang baik. Jadi merasa kehilangan Pak Pendeta ya? Oh ya tentu, bukan saja merasa kehilangan, ya paling utamanya ya
kematiannya ini kan sangat menyayat di hati, gitu ya, sangat menyayat di hati, membuat luka tersendiri dalam kami, khususnya lagi orang Batak ya. Iya. Pak, warga ini brigadirnya dimakamkan di sebelah keluarga, Pak. Iya, di opungnya, mungkin silakan. Iya, opungnya, opung borunya ada di sana. Iya. Iya. Pak, boleh ada Pak, Pak Pendeta, Siap. doa, izin memimpin doa untuk almarhum Pirsa kami. Oh gitu ya. Iya. Oh, izin mimpin doa. Iya. Doain orang mati nggak ada lagi. Udah ada ya. Iya. Jadi dalam apa kita Nggak ada lagi doakan orang mati. Bau, bola kamu? Gari jodoh kamu? Ya samanya gitu. Nanti jadi berdosa. Pak. Bang, itu orang mungkin boleh dijelaskan sedikit Bang. Nah, kita sekarang berada di lokasi ini, ngapain Bang kita Bang? Apa menjelang otopsi ini langkah-langkah apa Bang dari pemuda Batak Bersatu ini? Oh, yang jelas dari Pemuda Batak Bersatu kita melakukan pengawasan dan penjagaan sampai proses otopsi nanti berlangsung. Benar, sini tadi saya perlihatkan kembali merupakan makam dari Kita mulai bawa apa? Pol Nofriansyah Yosua Huta Barat yang saat ini sedang dilakukan penjagaan menjelang menjelang pelaksanaan otopsi yang kedua, karena memang di otopsi yang pertama pihak keluarga atau pihak pengacara itu menolak hasil otopsi karena tidak sesuai dengan hasil luka yang disampaikan oleh keluarga, sehingga yang disampaikan pada saat otopsi hasilnya hanya keluar soal penembakan. Dan makam Brigpol Yosua ini berada di sebelah dari makam opung ya, diapit oleh dua makam opungnya, Tribuners. Dari Pemuda Batak Bersatu melalui Bapak Ketua Wambok Jambi telah bekerjasama dari Di sini kita masih melihat dari papan ucapan dari Kapolda Jambi beserta Bayangkari daerah Jambi, dan masih ada karangan bunga seminggu lebih dari 10 hari setelah dilakukan pemakaman. Dan pada tadi malam sudah diberikan penerangan Tribuners, karena sebelumnya di makam ini tidak ada penerangan, dan pada tadi malam sudah dilakukan penerangan agar proses penjagaan bisa berlangsung secara baik dan juga tidak adanya kendala, dan dijaga antara 2 hingga 4 orang maksimal dari pihak organisasi Pemuda Batak Bersatu ataupun dari pihak keluarga dan juga sudah bekerja sama dengan Polres Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Saya minta kepada teman-teman media juga, ya, untuk bisa meluruskan tentang berbagai macam spekulasi informasi yang berkembang. Di pengacara menyampaikan ya sesuai dengan expert pengacaranya, ya sesuai dengan hukum acaranya. Jangan berspekulasi tentang luka, ya tentang benda ini benda itu. Itu nanti expert yang menjelaskan. Ya, kalau misalnya teman-teman media juga mengutip dari sumber-sumber yang bukan expert, justru permasalahan ini akan semakin lebih keruh. Saya jelaskan tentang prarekon yang tadi malam dan yang hari ini. Prarekon yang tadi malam itu dilaksanakan oleh teman-teman penyidik Polda Metro Jaya dengan membuat asumsi TKP yang hadir semuanya penyidik, ya. Nah, kemudian apa yang diperoleh tadi malam, hari ini kita cocokkan dengan yang ada di TKP dengan menghadirkan seluruh bantuan teknis. Tadi sudah disebutkan Pak Kadif Humas, ada laboratorium forensik, kedokteran forensik, dan Inavis. Itu. Nah, kemudian perlu juga saya update bahwa kemarin penyidik beserta dengan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia itu sudah melakukan pertemuan dengan pihak keluarga, ya, virtual karena kebetulan pihak keluarga dan kuasa hukum ada di Jambi. Nah, kemudian juga pertemuan itu menghadirkan sejumlah ahli forensik dari beberapa universitas. Nah, kemudian hasil pertemuan tadi beberapa hal disampaikan oleh ahli-ahli forensik, dan kemudian sepakat untuk dilakukan ekshumasi di hari Rabu di Jambi.